Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho, SPD, bertugas di SD Negeri 36 Pekanbaru. Saya merupakan calon guru penggerak Kota Pekanbaru Angkatan Pertama dengan nomor urut 20169967295. Berikut ini adalah tugas aksi nyata saya modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu mewujudkan murid merdeka di sekolah. Latar belakang: sekolah seharusnya adalah taman bermain dan belajar bagi murid. Oleh karena itu, sudah saatnya sekolah mengubah sesuaikan visi sekolah menjadi visi yang menumbuhkan murid merdeka melalui pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan untuk mewujudkan siswa merdeka belajar. Anak-anak menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebuah kehidupan yang akan tumbuh menurut kodratnya sendiri, yaitu kekuatan hidup lahir dan hidup batin mereka. Pendidik atau guru harus bisa menggali hal-hal positif dalam diri siswa untuk dipertahankan sehingga kelemahan siswa akan berubah menjadi potensi bakat dan keahlian siswa. Sedangkan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dikutip dari buku Ki Hajar Dewantara seri 1 Pendidikan halaman 20. Inquiry apresiatif adalah sebuah proses pencarian pengalaman-pengalaman terbaik, di mana pengalaman itu adalah hal yang menghidupkan, yang mengarahkan pada keberhasilan guru di sekolah, dapat menggali potensi yang dimiliki siswa, dan menuntunkan potensi tersebut agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian, Bagja merupakan sebuah model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif, di mana Bagja tersebut merupakan kepanjangan yaitu B buat pertanyaan berdasarkan perubahan yang diinginkan. Pertanyaan tersebut adalah penentu arah, penyelusuran, dan penyelidikan terkait perubahan yang akan dilakukan di sekolah. A. Ambil pelajaran. Ambillah pelajaran dari pengalaman positif siswa atau individu, kelompok, maupun komunitas di sekolah. G. Gali mimpi. Galilah mimpi bersama rekan-rekan guru di sekolah sebagai gambaran ideal terhadap perubahan yang diinginkan. J. Jabarkan rencana. Dalam mengidentifikasi tindakan yang diperlukan untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, A. Atur eksekusi. Untuk melakukan perubahan sesuai dengan rencana yang diinginkan. Adapun ciri-ciri murid merdeka adalah 1. Tidak lagi merasa tertekan dalam proses pembelajaran karena ketidakpahamannya dalam materi tertentu. 2. Murid tersebut berperan aktif dalam pembelajaran karena mereka diberikan kebebasan untuk berekspresi. 3. Siswa bebas berinovasi sesuai dengan bakat yang mereka miliki, sehingga akan lahir generasi yang unggul dalam bidangnya. 4.
Kondisi belajar siswa menyenangkan karena sistem pembelajarannya berpihak kepada murid. Adapun merdeka belajar tersebut, terdapat beberapa pemangku kepentingan dalam merdeka belajar, yaitu pertama, dalam skala kota atau kabupaten, yaitu adalah Dinas Pendidikan sebagai pengambil kebijakan bagi sekolah. Kemudian kepala sekolah, yaitu berperan sebagai kepala sekolah memiliki kekuatan untuk menerapkan kebijakan. Kemudian majelis guru memiliki ide kreatif dalam pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, komite merupakan pendukung dan evaluator, serta wali murid merupakan rekan kerja dalam menyukseskan kebijakan. Dalam hal ini, saya menggunakan metode daring atau bisa disebut dalam jaringan. Metode daring adalah metode pembelajaran yang dilakukan menggunakan bantuan teknologi jaringan secara full online. Metode daring adalah metode yang pertama kali disarankan oleh Kemendikbud untuk mengantisipasi aktivitas pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 ini. Pembelajaran daring dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah masing-masing siswa, tanpa adanya pertemuan tatap muka secara langsung, tetapi dengan adanya tatap muka secara virtual. Metode daring atau online ini sangat direkomendasikan bagi siswa yang berada pada zona merah. Dengan metode ini, diharapkan kegiatan pembelajaran tetap berlangsung secara optimal, meskipun tidak ada pertemuan tatap muka sebagaimana kegiatan pembelajaran biasanya. Siswa dan guru tetap mampu berinteraksi dari rumah masing-masing. Dari latar belakang masalah di atas, maka diambillah judul aksi nyata ini mewujudkan murid merdeka melalui pembelajaran metode daring. Tujuan dari aksi nyata ini adalah 1. Menumbuhkan karakter positif pada murid. 2. Meningkatkan rasa percaya diri murid dalam belajar. 3. Meningkatkan interaksi sesama peserta didik dan guru dengan menggunakan komunikasi positif. 4. Mewujudkan murid merdeka dan pembelajaran yang bermakna. Kegiatan yang saya lakukan yaitu pertama, berkomunikasi dengan kepala sekolah, meminta izin, arahan, dan saran yang membangun agar terwujudnya aksi nyata ini. Kemudian, saya berdiskusi dengan teman sejawat tentang pelaksanaan program aksi nyata ini. Selanjutnya, membuat jadwal dan mengumumkan jadwal kepada wali murid melalui WA grup wali murid. Selanjutnya, melakukan pembelajaran daring sesuai jadwal menggunakan Google Meet. Tahap selanjutnya, pemberian tugas yang akan dikumpulkan ketika akhir pembelajaran tematik. Dan akhirnya adalah pengumpulan tugas yang telah diberikan. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu, dalam pelaksanaan aksi nyata modul 1.3 ini dapat dilihat bahwa semangat belajar, percaya diri, dan hasil belajar siswa terbukti meningkat. Kemudian terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid dengan diterapkannya pemikiran Ki Hajar Dewantara. Keberhasilan yang saya
lihat dan saya dapatkan, yaitu murid menjadi antusias dalam kegiatan pembelajaran menggunakan metode daring, sehingga sangat berpengaruh dengan pengumpulan tugas dan hasil belajar murid. Beberapa kendala yang dialami saat pelaksanaan aksi nyata yaitu masih terkendala dengan jaringan internet dan gawai yang digunakan oleh murid. Rencana perbaikan di masa mendatang, saya akan meningkatkan hubungan antara guru, murid, dan wali murid tentang ketersediaan jaringan dan gawai yang dimiliki oleh murid. Sekian aksi nyata dari saya. Saya Muhammad Ridho, SPD, mohon diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.